Insya Allah bikin hidup lebih sehat itu kalau kita menggunakan air perundang, insya Allah hidupnya akan sehat. Oke. Umurnya lebih panjang gitu. Lebih panjang. Weekend Friend Podcast, Break the Limit. Oke, Wika Muda saat ini Ferry Prasetya sudah ada di Perumda Mojopahit dan sudah ketemu dengan Direktur Perumda Mojopahit. Selamat pagi, Bapak Yakun Hidayat Esa. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Siap. Kita biar lebih enak dicopot dulu maskernya. Nah, kita ngomongin soal Perumda Mojopahit yang mana awalnya ada namanya PDAM. Ini kok bisa dirubah menjadi Perumda Mojopahit? Bagaimana ceritanya Pak? Nah, ceritanya gini Pak. Kita 2019 itu sudah berubah menjadi Perumda Mojopahit. Sesuai dengan data nomor 10 tahun 2010. Jadi memang seluruh PDAM di Indonesia ini harus berubah menjadi perundang. Ada yang perusahaan umum daerah air minum, ada yang perseroda. Jadi bisa dua. Oke, Pak Fayakun, ini kan kalau kita melihat dari Perumda Mojopahit luar biasa gitu ya, mulai dari pelayanan, terus juga bagaimana bisa membidik semua kalangan warga Kabupaten Mojokerto begitu ya. Yang kita mau tanyakan dulu di awal, ketika pemohon atau warga yang ingin menjadi pelanggan baru, itu syaratnya seperti apa sih Pak? Sebenarnya kami selalu membuat inovasi kemudahan untuk pelayanan. Termasuk persyaratan yang dulunya itu memang terlalu birokrasi, kami pangkas, kami buang. Sehingga sekarang ini pelanggan cukup bisa lewat WA, lewat telepon, ya, juga website juga bisa ya. Artinya bisa online lah, bisa ya? online untuk pelanggan baru. Persyaratan kita cuma fotokopi KTP, KK, sama nomor HP dan rekening pribadi. Itu durasinya berapa hari Pak ketika ada pemohon atau warga yang ingin menjadi pelanggan Perumda Mojopahit? Itu tergantung sebenarnya. Kalau itu nggak kolektif perorangan, saya 1 hari sudah bisa terpasang. Jadi kemarin 1 hari kami pasang. Kalau cuma 1-2, tapi kalau kolektif itu memang membutuhkan waktu yang juga agak lama. Standar SOP kami untuk pemasangan baru itu 2 hari, 3 hari atau 2 hari? 2 hari harus sudah terpasang. Pak Fayakun, ini kan menarik ya, sangat cepat sekali untuk bisa memberikan pelayanan terutama air bersih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Nah, Pak Fayakun, yang membedakan apa sih Pak? Dari sisi apa ketika warga atau pemohon itu mikir 2 kali, kenapa saya harus milih Perumda Mojopahit? Kan bisa saya ngebor di rumah gitu. Ya. Apa yang menjadi nilai plus di Perumda Mojopahit? Begini, sebenarnya ini sudah kalau kami sosialisasi, sudah kami sering sampaikan bahwa di wilayah kita Kabupaten Mojokerto ini pertama kadar besinya tinggi. Kadar besinya tinggi. Yang kedua itu terutama di daerah yang padat penduduk itu 9 meter dari minimal dari spikan itu ya. Itu sumber air minimal segitu. Tapi kalau kita lihat kondisi di perumahan sekarang tidak memungkinkan untuk itu. Betul. Sehingga kuman itu bisa ekolinya bisa masuk. Itu bukan hanya di sumur penduduk. Sumurnya berbintang yang besar gitu aja, ekoli sudah merusak setelah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Sehingga kami menyampaikan ke masyarakat bahwa kenapa harus pakai air bersih layak minum sesuai dengan Permenkes persyaratan untuk konsumsi air minum itu. Dan kami itu yang kami lakukan. Jadi kami selalu melaksanakan lab untuk kualitas air itu, untuk biologi kimia 2 bulan sekali. Jadi untuk fisikanya 3 bulan biasanya. Jadi ada labnya tetap kami dan sesuai, alhamdulillah sampai saat ini semua memenuhi syarat untuk standar Permenkes itu. Sehingga kami menganjurkan masyarakat, ya kalau kita pakai
air ngebor sendiri memang tidak terasa karena itu murah dan masyarakat tidak pernah melihat kualitasnya. Ya. Berapa tahun yang lalu kami pernah mengikuti seminar di Jakarta bahwa di Jepang itu sebelum memakai air bersih rata-rata usia penduduk itu di bawah berapa tahun? 70 tahun lah. Setelah menggunakan air bersih hampir Jepang itu sudah di atas 90% menggunakan air bersih dan kualitas kehidupan masyarakat sehat dan umur bertambah. Ini bukan kami yang meneliti, tapi kami hanya tahu dari waktu mengikuti seminar Jakarta seperti itu. Sehingga kami kepingin di masyarakat Mojokerto bagaimana bisa menggunakan air bersih yang sesuai dan layak untuk diminum. Oke. Pak Fayagun, ini kan sumbernya ada di Pacet ya Pak ya? Itu sumbernya cuma satu itu aja untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto atau memang ada sumber lain yang bisa digunakan oleh Perumda Mojopahit? Sumber kami untuk yang dari sumber itu ada 5 Pak. Ada Jubel, ada Wonolopo, ada Cabang Pelangi, ada mana nih yang rekreasi itu? Sumber Mojo, ada sumber Bendungan. Juga kami ada beberapa pompa sumur untuk mendukung yang kurang untuk sumber ini. Kapasitas kami sebenarnya saat ini 291,8 liter per detik yang kami ada. Ya. Yang dimanfaatkan sekarang hanya 247,56 liter per detik. Jadi masih ada sekitar 40-50 liter per detik. Ini yang di utara sungai apa kabar Pak? Apakah juga menggunakan dari sumber ini atau pakai sumber lain Pak Faya? Untuk utara sungai kami beberapa tahun yang lalu terikat kerjasama dengan perusahaan PT Air Bersih Jawa Timur. Jadi ini ada spam regional, di sana ada Mojolatres yang melayani Mojokerto Gresik Lamongan. Airnya dari Pemalang Pak, di Losari, dan kami kerjasama dengan PDAB, kami membeli air ke sana termasuk Gresik, dari Gresik, Lamongan juga. Sudah berjalan, alhamdulillah nggak ada kendala. Dan pengembangannya luar biasa Pak. Pelanggan kami di utara sungai sekarang itu lebih dari 6.000, hampir 7.000 ya Pak, hampir 7.000. Ya, Pak Fayagun, kalau saya lihat dari histori Bapak yang sudah dari tahun 90 sampai dengan tahun 2020 ini kan cukup lama ya berkecimpung di perusahaan air minum daerah ini Pak ya. Artinya Bapak sudah bisa dikatakan sangat luar biasa begitu Pak ya, model 90. Nah Pak, ini untuk pelanggan sendiri kalau dibandingkan dari data tahun 2014 kan cukup signifikan ya, naiknya cukup banyak sekali itu Pak. Dari 17.000 ke 29.000 lebih dari pemohon atau dari warga masyarakat yang ikut bergabung. Nah, caranya untuk bisa memberikan sosialisasi kepada warga bahwa kualitas air minum jauh lebih baik dibandingkan dengan air bor, itu Bapak sendiri menugaskan beberapa tugas untuk ke sosialisasi ke desa atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi gini, saya memang mulai masuk tahun 1990 di PDAM ini, dan saya sudah hampir melanglang buana di beberapa bagian, dari keuangan, dari hubungan langganan, dari produksi, kepala unit, saya sudah pernah di sana. Dan 2014 itu akhir pelanggan kita jumlahnya 17.120 pelanggan kita. Terus banyak pelanggan yang tidak bisa dilayani Pak. Contohnya mau pasang baru, wah ini zona merah nggak bisa kita layani. Ini nggak ada airnya, kok bisa gini? Saya mengajak teman-teman, kita nggak bisa menjawab, nggak bisa melayani, kita harus bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Awalnya saya membangun ground di Pandan 500 liter per detik. Kami menambah jaringan-jaringan beberapa tempat yang memungkinkan untuk dilayani. Terus saya minta teman-teman pelayanan kita harus benar-benar baik. Jangan bermimpi cari pelanggan kalau pelayanan kita nggak maksimal. Itu. Makanya waktu itu visi misi kami adalah pelayanan terima Pak. Jadi kami benar-benar menekankan ada pengaduan, datangi langsung. Apa permasalahannya, jangan tunda besok, jangan tunda
besok lusa kita akan lupa. Oke, Pak Fayakun, saya harus potong sedikit. Soal pelayanan ini ada call center-nya nggak Pak di Purworejo Majapahit? Ada Pak, kita ada call center di bagian langganan, SMS, call center, WA juga ada semua, dan itu sudah ngeling Pak. Begitu ada pengaduan kita langsung teruskan ke teknik. Teknik setelah melakukan perbaikan juga jelikan lagi diulang. Jadi kita tahu ini mana yang sudah selesai, mana yang belum. Durasinya Pak kira-kira berapa jam atau berapa estimasi lah kira-kira ketika ada gangguan kemudian pelanggan merasa lebih lega itu berapa jam Pak? Kami melihat dari berat tidaknya dari pengaduan itu. Okay. Kalau pengaduan ringan langsung kami tidak lanjuti, mungkin nggak sampai 1 jam ya selesai. Tapi kalau itu memerlukan cari jaringan yang tersumbat dan sebagainya, mungkin butuh waktu berapa jam. Dan biasanya yang bersifat perorangan Pak, pengaduan itu nggak pernah lama, nggak pernah lebih dari 1 hari. Tapi kalau yang memang itu terhambat karena jaringan, itu memang ada berapa hari kan. Pak Fayakun, menarik sekali. Saya ingin detail lagi soal jaringan. Pak, ketika ada pelanggan baru yang ingin menjadi pemohon di Purworejo Majapahit, kalau di rumahnya nggak ada jaringan, ini bagaimana Pak Fayakun? Saya kemarin itu dari beberapa teman-teman PDAM Mojokerto ini dianggap kok bisa. Ya. Karena Pak, pengalaman Bapak bisa lihat di PDAM Sidoarjo dan sebagainya. Pasang baru kalau nggak ada jaringan dihitung dibebankan ke pelanggan. Nah, kami di sini nggak seperti itu. Kami jaringan kami pasang, pelanggan bahkan sampai saat ini kami diskon 50% dari harga pasang 1.430.000 itu pelanggan hanya bayar 715 tanpa dibebani jaringan. Kalau nggak ada jaringan, tapi itu banyak yang pasang di wilayah dan kita ada air, ya kita pasang. Tapi kalau jaringan jauh dan pelanggannya sedikit, ya kita programkan bertahap, nggak bisa langsung kita layani seperti itu. Oke, Pak, ini ada yang perorangan, ada yang kolektif begitu Pak. Kalau di perumahan-perumahan itu dari Purworejo Majapahit sendiri harus ada survei dulu nggak sih Pak untuk melihat lokasinya seperti apa? Apakah jauh dari jaringan atau perlu membuat jaringan baru atau seperti apa ketika ada pemohon dari perumahan? Ya, jadi gini, kalau perumahan biasanya kita lihat dulu perumahan ini perumahan yang elit atau perumahan untuk yang subsidi. Oke. Kalau yang subsidi biasanya kita dengan kontraktor itu bisa kita dibicarakan, Pak ini biayanya sekian, mampunya 50%, oke, kami bantu jaringan 50%, pelanggan bayarnya tetap diskon 50%. Dan itu semua melalui survei Pak. Kami perorangan pun atau kolektif tetap survei. Ini saya mewakili Pak Fayakun, mewakili masyarakat saja. Beda nggak sih Pak Fayakun ketika pelanggannya itu rumah biasa sama yang ada di perumahan? Minimal di perumahan itu harus 10 dulu, 20 dulu, atau 50 langsung atau seperti apa? Sebenarnya kami bisa melihat itu berdasarkan kondisi di masing-masing. Kemarin kami di Perumahan Suko itu potensinya luar biasa. Oke. Yang pasang nggak sampai 10 ya. Jaringan berapa meter? 500 meteran Pak. Kita pasang Pak. Kita pasang karena kami yakin kalau perumahan berapa tahun ke depan pasti akan pakai air beda. Karena airnya pasti tercemar. Makanya kami sekarang fokus perumahan, kalau memang minta ada berapa pelanggan dan itu bisa kami prioritaskan, kami pasang dulu. Sehingga walaupun nggak banyak pelanggannya ke depan, contoh yang terjadi sudah pengalaman kami adalah di perumahan Kanju Permai, di perumahan Puri Mojo Baru dulu nggak ada yang minat Pak. Kami pasang cuma 1 gang. Begitu tahu layanan kita RPDM 24 jam, airnya bersih dan sebagainya, sekarang sudah di atas 80-90% menjadi pelanggan. Tadi sempat dijelaskan dari data yang ada pemohon di Purworejo Majapahit ini di tahun 2014 ini ada sekitar 17.000 sekian begitu ya Pak ya. Nah ini lonjakannya kan cukup besar, bisa dijelaskan lebih detail ya Pak ya. Jadi gini, alhamdulillah pegawai PDAM sekarang ini banyak yang muda-muda, jadi semangatnya masih luar biasa.
kami masuk pelanggan 17.120 ya. Iya. Itu PDAM berdiri tahun 1981 dengan jumlah pelanggan waktu itu 17.120. Kalau di rata-rata, Pak, Iya. satu tahunnya hanya bertambah 400 sekian pelanggan. Jadi selama 33 tahun pelanggannya cuma 17.000. Kami dengan teman-teman 2015 sampai 2020 ini jumlah pelanggan sudah 9.758. Kalau dibagi 5 tahun, satu tahun kami bisa menambah pelanggan 2.400 lebih lah, selama 5 tahun. Jadi 5 tahun kami bisa menambah pelanggan dari 12.170. Hanya 5 tahun. Kemarin 33 tahun 17.000. Jadi kami mungkin butuh waktu 7 tahun lah untuk bisa menambah 2 kali lipat jumlah pelanggan. Pendapatan ini yang luar biasa. Ya, pendapatan 2014 akhir itu rata-rata hanya 864 juta sekian. Sekarang sudah tembus dia di atas 2.200.000.000 sekian rata-rata. Jadi kenapa kami bisa ini? Dan investasi kami Pak 2015 sampai 2020 ini 33M itu dari dana kami, belum yang dari penyertaan modal, belum yang dari bantuan dari pusat seperti dana penugasan khusus kemarin tahun 2018 di Jawa ya, 5M-an, belum itu. Jadi 33M kami investasi untuk menambah pengembangan untuk pelayanan ke pelanggan. Dan itu akan terus kami lakukan. Cash flow kami waktu itu 2014 akhir itu 4,5 M. Sekarang cash flow kami sudah 12,5 M. Jadi ini kenapa kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik? Memang kami masih banyak kekurangan. Tapi dari hasil survei kepuasan pelanggan yang tahun 2019 dilakukan ya Pak Desa, itu masih 95% lebih masyarakat puas. Memang ada 4% apa yang kurang puas dan sebagainya. Oke. Dari 90% Bapak, 90% lebih. Itu puas dengan Forum Majapahit puas. Oke, saya sedikit aja Pak ya. Mohon maaf sebelumnya. Kemarin ada beberapa warga yang mencoba untuk berdemonstrasi ya atau menyampaikan aspirasinya ke Forum Majapahit. Ini sebenarnya ada masalah apa sih Pak? Dan apa menjadi penyebabnya ini Pak? Apakah memang dari sumbernya mati atau dari air yang ada di pelanggan ini mati atau seperti apa Pak? Ya, itu memang ada dua Pak kemarin. Ada dua yang demo. Yang satu dari awang-awang ini ya. Dari awang-awang ini sebenarnya kalau saya katakan tidak pernah mati ya Pak, memang pernah mati tapi nggak terlalu lama, tapi cepat teratasi. Nah, kemarin itu mungkin sudah lebih dari setengah hari ya matinya. Mulai sorenya sudah mati, mungkin putus, teman-teman baru tahunya pagi dicek dan mengadu memang sudah ke sini. Kami perbaikan di sana dan itu air itu kan tidak seperti listrik. Begitu dia tersambung bisa langsung hidup semua. Dia membutuhkan waktu berjam-jam. Sampai siang itu belum ada Pak selayan, belum terlayani sehingga mungkin sampai hari ini belum Pak, sehingga kami masih mengirim tanki, masih kami normalisasi setel malam dan sebagainya. Insya Allah sore nanti sudah normal kembali. Itu yang kejadian di awal-awal. Kejadian yang di Purworejo ini juga sering terjadi permasalahan gini. Ada satu pelanggan kami di sana Pak, dan itu sering juga WA saya. Posisinya sangat tinggi, 10 meter dari kita. Itu terpasang lama sekali sebelum saya menjabat, sudah lama sekali. Kalau itu dialirkan, ini bermasalah ke pelanggan yang lain yang di sekitarnya. Kenapa seperti itu? Karena dia ketinggian 10 ini ditutup, jadi ini harus ditutup dulu biar bisa naik ke atas satu pelanggan itu. Kemarin sudah dicoba sehingga banyak pelanggan yang di bawah nggak ngalir, akhirnya datang ke sini Pak. Datang ke sini, akhirnya ini sekarang hari ini saya sampaikan, tolong kalau memang ini sudah memang kita nggak usah mencari siapa yang salah. Ini kita melayani satu pelanggan tapi mengorbankan pelanggan lain. Apakah ada solusi dari pelanggan yang satu ini? Saya kasih solusi pertama gini, dia membawa drone di bawah, sehingga bisa ditarik sana ke atas, atau dia pakai hipam dulu karena hipamnya bisa di sana. PDAM ditutup sementara
tahun depan kami fokus timur, wilayah timur. Kalau kami bisa melayani, kami pasang lagi gratis tidak usah. Itu sudah alternatif. Alternatif seperti itu ya. Ini sedang kami nego. Ya, Pak Fayakun, ini kan pasti ada peremajaan. Nah, kemarin juga ketika ada talk show di Aiwado di Bika FM, Ya. saya ketemu dengan Pak Soleh, ketemu dengan Pak Willy, Pak Cahya. Ini kan katanya mau ganti pipa yang lama, mau diganti yang baru, kayaknya lebih tahan benturan. Bener nggak sih Pak? Ya, ini sekarang kami menambah debit yang dari bendungan ini. Kita coba pakai pipa HDPE yang itu walaupun kejatuhan batu dan sebagainya tahan. Oke. Kita sekarang coba pasang teman-teman ukuran 4 kiri. Jadi untuk menambah debitnya nanti ke mana? Ke bawah. Tahun depan insya Allah kami akan membangun lagi ground di Sarjen, Pak. Sehingga di sana nanti kalau punya ground yang besar seperti di Pandan, insya Allah tidak ada permasalahan pelayanan yang kemudian kosong maupun yang besar. Oke, itu mungkin masih bisa diatasi soal pipa tadi ya, yang diganti dengan baru Pak Fayakun ya. Tapi bagaimana dengan bencana alam? Karena kita tidak bisa memprediksi Pak, ini sudah mulai musim penghujan dan nantinya ke depan pasti kita tidak pengen lah Pak ada bencana alam, tanah longsor dan sebagainya. Tapi untuk mengantisipasi supaya pelanggan masih tetap nyaman dan aman, apa solusi dari Perumahan Majapahit untuk yang ada di sumber apapun yang ada di aliran menuju ke pelanggan? Ya, gini, memang kalau posisi pipa kita yang di Kali Kromong itu ya, Sungai Kromong itu posisinya sulit sekali memang diketahui. Tapi kami juga berkaitan dengan pengalaman yang kemarin bahwa pipa kita itu di sana bukan hanya satu, pipa kita lebih dari 4 di sana. Jadi begitu ada yang satu kena, ini yang 3 masih berfungsi, tidak total keseluruhan langsung putus. Artinya bisa masih Kita tidak bisa mengantisipasi dan itu walaupun kena batu kalau kayak kemarin pekerjaannya ya nggak sampai sehari, kecuali kena banjir bandang longsor pipa kita tahun 2002 2004 habis pipa besi, kejadian di sana juga di mana di Kali Kromong ya, yang bendungan yang habis tuh 2002 2004 pipa PDM habis Pak, pipa bantuan. Apakah ada selalu peremajaan dari pipa itu Pak? Misalnya setiap 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali ada peremajaan pipa atau ketika rusak saja diganti? Gini, kalau kita bicara peremajaan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa saya 5 tahun terakhir ini investasi kita sudah 33 M lebih. Itu memang salah satunya ada yang untuk peremajaan, terutama yang pipa besi Pak. Yang pipa besi itu udah nggak kita pakai karena biasanya berapa tahun sudah keropos dan sebagainya. Kita ganti dengan pipa yang HDPE ini, kita ganti dengan pipa PVC yang lebih tahan lama. Oh Fayakun, ini kan kita menghadapi zaman milenial gitu ya. Terobosan baru apa sih yang dilakukan oleh Perumahan Majapahit selain mungkin call center atau WA yang bisa disampaikan kepada pelanggan? Ya, kita banyak sekarang karena di zaman era digital dan teman-teman ini sudah banyak rata-rata ini milenial semua ini anunya banyak. Kami memang sekarang harus mengikuti perkembangan zaman untuk ke arah digital. Semua pelayanan kami sekarang sedang ke sana. Dan yang sudah kami lakukan ini yang aplikasi web ini sudah ada loket billing ya. Terus ada e-billing, Siaku, jadi akuntansi keuangan. Terus ada penutupan pelanggan juga, pasangan baru, JIS, pemetaan pipa dan letak pelanggan Pak. Kita sudah bisa lihat dari sini. Ada orang daftar, cukup kirim koordinat di mana kita bisa lihat di data itu. Mungkin di Gula itu ada yang monitornya ya, kita bisa lihat di sana. Terus pengaduan pelanggan, surat juga sudah Jasmat sudah, Sibaba, sistem informasi pajak pasangan baru. Ini pajak kita juga online Pak. Online juga ya? Online juga kita. Terus INA Siper, Indeks Arsip Perencanaan. Jadi perencanaan ini mempunyai data yang tersimpan juga di nggak kayak dulu yang manual di kertas-kertas. Sekarang kita juga sudah itu. Terus kita juga punya data histori pelanggan. Itu yang aplikasi web. Aplikasi Android kita juga punya Sikater, jadi aplikasi baca meter juga dari teman-teman membaca moto langsung sudah terkirim di sini. Datanya kalau ada pelanggan protes kita kasih tahu ini loh meternya waktu itu sekarangnya ini ada data semua. Itu
pelanggan yang mutu atau dari petugas itu? Petugas sendiri Pak. Petugas yang mutu ya. Hanya berapa waktu kemarin itu, waktu COVID awal-awal Maret, kami memberi kesempatan pelanggan untuk memutus sendiri. Hanya 3 bulan. Itu terus kita juga ada Android ya, order Android, monitoring, pegawai, JIS Android, pasba Android, pengaduan Android. Yang aplikasi desktop ini sekarang kita sudah ada SIM aset, jadi sistem manajemen aset. Kemudian ada pasba, dan yang sedang dikerjakan sekarang kepegawaian, aplikasi gudang dan macam-macam. Oke, jadi memang banyak sekali fasilitas yang diberikan Polda Majapahit untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Begitu Pak Fayakun ya. Oke, Pak Fayakun, sebelum kita pamit untuk podcast kali ini, saya pengen tanya nih, Pak Fayakun kan historinya cukup panjang ya, mulai dari staf pembukuan, kemudian kepala seksi umum cabang 5 Trawas, sampai direktur PDN Kabupaten Mojokerto dari tahun 2015 sampai dengan hari ini. Yang saya tanyakan, suka dukanya Pak, seperti apa sih Pak? Karena ini cukup banyak juga ini. Ketika kita melihat pegawai di Polda Majapahit, nggak hanya sesuai dengan kayak kita. Kadang-kadang juga ada yang nakal dan seperti apa yang menjadi visi misi Bapak sehingga Polda Majapahit lebih baik. Ya, memang karena saya dari bawah, saya tahu sekali banyak dukanya. Kalau jadi pegawai dari bawah itu banyak dukanya daripada dukanya. Jadi itu sudah pasti. Dan begitu saya jadi, saya memang istilahnya saya ini balas dendam ke saya sendiri. Saya tidak mau teman-teman ini nanti nggak enak. Bagaimana? Saya kepingin teman-teman kalau dulu ini tidak kerasan Pak di tempat truk hilang. Saya akan buat tempat yang nyaman bekerja, dan saya tidak akan nyuruh kamu tinggal di sini, kamu sendiri yang akan kerasa. Sehingga suasana ini kami bangun, walaupun dengan kantor yang lama, tapi kami menyesuaikan dengan kondisi bisa nyaman. Semua kebutuhan peralatan komputer, laptop dia minta, saya penuhi. Kedua, saya sampaikan, jangan dulu teman-teman ini tidak bangga jadi karyawan PDAM. Mungkin malu di luar. Saya akan buat bangga kamu dengan karyawan. Yang pertama kita harus kesejahteraan karyawan kita harus pikirkan. Jangan bicara saya bisa nyuruh teman-teman perbaikan ke sana kalau kesejahteraan nggak kita pikirkan, nggak mungkin. Yang itu yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah Pak, 2015 mulai saya jabat sampai sekarang itu PD ini program Majapahit Mojokerto selalu sehat, kondisi sehat. Malah kita ini kalau di Jawa Timur masih masuk sekitaran 10 besar lah, 10 besar 12 besar lah, untuk seluruh PDAM di Jawa Timur. Jadi itu yang kami lakukan. Oke, Pak Fayakun, ketika kita ngobrolin soal kesejahteraan dari semua pegawai Polda Majapahit, tentunya Pak Fayakun harus mikir otak 2 kali ketika itu harus diupayakan. Kenapa? Anggarannya dari mana? Yang kedua, fasilitas. Ketika saya pertama kali dari 2013 ke sini belum ada kantin, sekarang sudah ada kantin yang bagus gitu ya. Terus lumayan juga tempat nongkrongannya. Ini bagaimana dananya Pak atau anggarannya? Yang seperti saya sampaikan tadi, dengan pendapatan 800 juta 64 ini, bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan karyawan untuk operasional? Makanya saya kemarin, ya kita harus cari pelanggan yang banyak, berikan pelayanan yang banyak sehingga pelanggan itu mau dan memakai PDAM. Sehingga dengan pendapatan 2,2 sekarang ini, ya otomatis kita bisa memberikan kesejahteraan. Terakhir Pak Fayakun, kepada pelanggan apa sih yang akan diberikan terobosan apa atau program kedepannya seperti apa? Ya, jadi terima kasih. Tahun ini kami sudah melalui banyak permasalahan dengan situasi pandemi COVID-19 ini Pak. Kami juga kemarin sudah melakukan bantuan-bantuan baik itu sembako, terus bantuan 3 gratis pemakaian air 3 bulan untuk sosial dan rumah tangga 1 masyarakat miskin ya. Terus pembebasan denda, kemudian pasangan baru gratis untuk 1.000 pelanggan sudah tahun ini kami berikan. Terus sampai sekarang diskon 50%. Untuk karyawan ini tiap hari kami kasih vitamin Pak. Apa vitaminnya Pak? Jadi kami kasih vitamin apa itu? CDR sama apa ya? Jadi ada tiap hari mulai COVID itu kami, karena gini,
kalau nggak sehat, imun nggak kuat, kita mudah kena COVID ya. Ya. Jadi walaupun kita tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi ya vitamin harus tetap, makanya kasih aja vitamin. Jadi sampai hari ini masih tetap dapat vitamin teman-teman. Ke depan saya berharap, mohon maaf ke seluruh pelanggan, terutama yang belum bisa kami layani dengan maksimal, yang masih banyak kendala. Insya Allah ke depan terus kita perbaiki, dan fokus kami yang wilayah timur ini, kami ada rencana untuk penambahan debit juga Pak, yang dari Google untuk wilayah timur ini, dan penggantian pipa. Jadi di sana itu ada pipa 4 dim yang kedua, itu yang perlu diganti karena pengembangan kami juga ke perumahan juga banyak yang minta itu. Terus untuk apa? Mungkin yang jadi keluhan pelanggan gini Pak. Jadi saya ini kadang-kadang kepingin curhat juga. Perumda Mojopahit Mojokerto ini sebagaimana adalah salah satu BUMD milik pemerintah Kabupaten Mojokerto. Betul. Jadi kami tidak bisa berjalan seenaknya dan sebagainya, tetap ada pengawasan dan sebagainya dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat dan sebagainya. Dan itu kita tahu di Mojokerto ini bukan hanya Perumda Mojopahit Mojokerto yang melayani kebutuhan air penduduk. Betul. Ada IPAM, ada Pamsimas, ada Westlake, ya, ada swasta. Tapi saya sampaikan kemarin, saya sempat mengundang koordinator Pamsimas dan sebagainya di Bapeda. Mari kita bicara bersama. Saya ini tidak saya berterima kasih kalau bapak-bapak ibu ikut melayani kebutuhan air masyarakat. Karena ini sebenarnya tugas kami. Ya. Apabila tidak ada peran PDAM, maka monggo Pamsimas, Sipam ada. Tapi kalau sudah ada PDAM, ya mari kita taat sesuai dengan aturan. Karena apa? Karena air ini benar-benar ke depan Pak, akan menjadi permasalahan yang sangat serius. Kami minta kemarin ke Pamsimas, tolonglah masyarakat itu diajari bijaksana. Kasih meteran, jangan pakai 5.000 bebas. Bayar 10.000 pemakaian bebas, nggak ada. Itu nggak mendidik ke masyarakat. Air itu bukan milik mereka yang di atas, yang di bawah juga sama. Saya tidak membedakan itu wilayah Pajak, wilayah Mojokerto. Kita ini semua sama, wilayah penduduk Kabupaten Mojokerto, warga negara Indonesia. Kalau kami bisa melayani seluruh kabupaten bisa, mungkin di kabupaten lain yang ada butuh kami juga bisa layani. Oke, fotonya Pak, Bikin hidup lebih sehat. bikin dulu supaya semuanya warga Jadi, Mojokerto sehat ya. Insya Allah bikin hidup lebih sehat itu kalau kita menggunakan air perundang, insya Allah hidupnya akan sehat. Oke. Umurnya lebih panjang gitu. Umur lebih panjang. Pak Faya pun terima kasih, sukses untuk Sukses juga. juga. Oke. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Weekend Friend Podcast, Break the Limit.